يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق عليهم عونهم منهم الناكح يريد العفاف. أما بعد وبشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu, wabil khusus kepada keluarga besar Sudaryono dan juga keluarga besar Pak Mudrik, dan juga wabil khusus kepada kedua mempelai yaitu Abbas Abdurrahman dan saudari Maharani. Insya Allah sebentar lagi di bulan yang suci ini pada jam 9 pagi ini insya Allah bismillah akan melakukan satu perjanjian yang sangat luar biasa yang diistilahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, yaitu aqdun nikah atau melakukan pernikahan. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, kenikmatan dunia itu cuma ada 3. Kalau kita mendapatkan 3 nikmat ini, maka dipastikan kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, lisanun zakir, lisan yang sanggup untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, wa qalbun syakir, qalbu atau hati yang sanggup untuk bersyukur akan nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir, wal mar'atus salihah tu'inuka ala amril akhirah, seorang perempuan yang salihah yang sanggup untuk membantu Anda mendapatkan akhirat, mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Doa kita semoga Maharani El Safabuana menjadi penolong dan pembantu Abbas Abdurrahman untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW disebutkan tentang masalah pernikahan ini. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan setengah daripada agama ini adanya pada ibadah pernikahan. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Faman nakaha faqad istakmala nisfa dinihi." Barang siapa yang sudah menikah, berarti dia tersebut telah mensempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya, maka hendaknya dia bertakwa di sisa yang ada. Lebih daripada itu, nikah, orang yang menikah tujuannya untuk menjaga kehormatan, maka pasti akan ditolong oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih juga, salasatun haqqun alaihim aunuhum, ada 3 golongan yang dipastikan akan ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Salah satunya adalah an-nakih yuridul affaf, seorang yang menikah tujuannya untuk menjaga kehormatan. Subhanallah, pernah dari kalangan muhajirin, dari kalangan fuqara, orang-orang fakir miskin, dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi SAW berkeluh kesah tentang keadaan mereka. Kata mereka kepada Nabi SAW, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Enak betul ya menjadi orang kaya
Karena orang kaya itu mengumpulkan banyak pahala. Kata Nabi, wa madza? Apa itu? Kemudian mereka menjawab, hum yusalluna kama nusalli. Itu orang-orang kaya melaksanakan sholat sebagaimana kita sholat. Hum yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Tapi kita kalah ketika berkaitan dengan satu hal ini. Hum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sanggup bersedekah, berinfak dengan karunia harta yang telah Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada mereka. Sedangkan kita tidak ada fulus, tidak punya harta untuk bersedekah. Kemudian Nabi SAW menenangkan para sahabat tersebut sambil mengatakan, wa fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan subhanallah itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid yang kita ucapkan subhanallah itu sedekah. Setiap takbir, tahlil yang kita ucapkan itu sedekah. Sampai pada ujungnya Nabi mengatakan, ayyati ahuduna syahwatahu ya lahu sadaqah. Ketika seseorang suami mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan intim, itu adalah sedekah. Para sahabat dari kalangan muhajirin ini memastikan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu lahu ajab. Apakah setiap kali kami mendatangi istri kami ini, kami mendapatkan pahala? Rasulullah balik bertanya kepada para sahabat tersebut, idza wada'taha fi haramin hal 'alaika wizrun? Jika kalian meletakkan syahwat kalian di tempat yang haram, berzina, apakah kalian mendapatkan dosa? Kata mereka, bala ya Rasulullah, pastinya seperti itu. Karena kami melakukan perbuatan zina. Wa kadzalika idza wada'taha fi halalin falaka ajr. Begitupun juga ketika kalian meletakkan syahwatnya di tempat yang halal, maka dipastikan mendapatkan pahala. Subhanallah, luar biasa nikmatnya menikah ini. Ibadah yang sangat luar biasa. Tapi tentu ada poin yang sangat penting dari pasangan yang sudah menikah. Wabil khususnya kepada saudaraku Abbas dan saudari Maharin. Sebelum melakukan akad nikah nanti, ya, tanamkan keikhlasan. Karena menikah ini adalah ibadah. Ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Jalla wa Ala. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahu-d-din hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas, termasuk menikah. Subhanallah, wahai saudaraku Abbas, jika sekiranya Anda menikah ini cuma niatan menikahi Maharani karena kecantikannya, kecantikan lambat laun bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun akan hilang. Karena kita ini pasti akan menua. Dan namanya orang tua tersebut pasti secara fisik melemah dan secara wajah ya mengeruh dan berkurang kegantengan dan kecantikan. Begitupun juga saudari Maharani, kalau cuma sekedar menikah, cuma niatan melihat kegantengannya saudara Abbas, maka itu pun yang akan terjadi. Tanamkanlah keikhlasan, tidak hanya sekedar melepas syahwat saja, tapi kita yakini menikah ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat luar biasa. Sunnahnya para anbiya, sunnahnya para nabi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Ar-Ra'd, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan rasul-rasul itu memiliki istri-istri dan memiliki keturunan. Dan kata para ulama, maka lillahi yabqa. Ketika kita membangun rumah tangga ini, menikah ini, niatan ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, maka ini yang mengakibatkan rumah tangga ini menjadi kokoh, kekal abadi, mendapatkan kesinambungan dalam rumah tangga tersebut, kumpul di dunia dan kumpul juga di akhirat.
Tapi sebaliknya kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Ketika membangun rumah tangga ini, ketika menikah ini bukan atas dasar keikhlasan, maka pernikahan ini tidak ada manfaatnya buat kita. Karena kita tahu kita menikah ini mendapatkan pahala, ganjaran hasanah dari Allah Jalla wa'ala. Tapi berhubung menikahnya tidak dasar keikhlasan, maka tidak ada pahala. Wala yadum, berhubung menikahnya itu bukan atas dasar keikhlasan, maka pastinya pernikahan tersebut tidak bakalan kekal abadi, tidak bakalan langgeng, tidak bakalan berkesinambungan. Tanamkan keikhlasan wahai saudaraku Abdullah, Abdurrahman, Abbas Abdurrahman, dan juga saudari Mahalan. Insya Allah ini yang mengakibatkan rumah tangga kalian berdua akan kokoh, terus menerus ada, kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Kemudian selanjutnya yang kedua, selain keikhlasan, ketika Anda sudah menikah nanti, ya sekarang Anda belum menjadi pasangan. Dipastikan menjadi pasangan itu kalau sudah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahri madhkur. Aku terima nikahnya dan kawinnya Maharani binti Sutaryono dengan mahar yang tersebut Eba Mustafa. Ya, aku terima nikahnya Maharani binti Eba Mustafa dengan mahar yang tersebut. Subhanallah, di situ baru sah kalian berdua menjadi pasangan suami istri. Nah, ketika menjadi pasangan suami istri, tolong wahai saudaraku Abbas, wahai saudari Mahalan, saling membantu dalam membangun rumah tangga ini. Kalian berdua ini bukanlah makhluk Allah yang sempurna. Sebagai manusia pasti ada khilaf, pasti ada kekurangan. Sekarang baru menikah, memang kelihatannya semuanya baik, semuanya bagus. Nanti setelah beberapa bulan atau mungkin sudah hitungan tahun, mulai sudah wujud asli berkaitan dengan kekurangan itu akan muncul. Maka oleh sebab itu, wahai saudaraku Abbas, lihatlah kelebihan yang ada pada Mahalan. Mungkin Anda akan mendapatkan kekurangan, kehilafan yang ada pada Mahalan. Tapi kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, tidak boleh yang dilihat itu cuma kekurangannya saja. Banyak kelebihannya. Begitupun juga saudari Mahalan, bahwasanya Abbas ini bukanlah malaikat yang tidak salah, tidak ada dosa, tidak ada kekurangan. Pastinya Anda akan mendapatkan kekurangan yang ada pada Abbas juga. Maka oleh sebab itu lihatlah kelebihannya. Dia Masya Allah menjadi seorang laki-laki yang sanggup bertanggung jawab, punya amanah dunia dan akhirat. Maka itu yang dibanggakan. Ada satu hadis wahai saudaraku Abbas, kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, la yakuku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami tersebut mencaci maki, menghinakan istrinya karena akan satu kesalahan. Wahai saudaraku Abbas, sayangilah dia sebagaimana ya Pak Mustafa menyayangi Maharani. Ketika menegur pun juga dengan tutur kata yang baik, jangan kasar. Berusaha untuk bersikap lemah lembut selalu. Jangan menampakkan seperti kita ingin menghinakan istri kita. Haram yang demikian. In kariha minha syai'an radiya minha syai'an akhar. Mungkin Abbas mendapatkan sesuatu yang kekurangan yang ada pada Maharani, tapi kata Nabi SAW, dia akan senang dengan sifat-sifat yang lainnya. Itu pula yang terjadi dengan Anda, wahai saudaraku Abbas. Anda bukan makhluk sempurna. Ya bisa jadi Maharani akan mendapatkan sebagaimana Anda mendapatkan pada sisi kekurangan yang ada pada Maharani. Tapi kita yang menjadi pasangan suami istri, tidak boleh yang kita lihat kekurangan dari pasangan kita. Yang kita lihat cuma kelebihan-kelebihannya saja. Ketika kita sanggup untuk melihat kelebihan dari pasangan kita, itu yang membuat rumah tangga ini menjadi kokoh, kekal abadi, menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan selalu dapat perlindungan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketiga,
Berhubung kita ini manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, segala ikhtiar yang kita bangun dalam rumah tangga ini ditawakalkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan paling tingginya tawakal kita kepada Allah Jalla Jalaluh, kita wujudkan dengan selalu berdoa, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya bagi kita yang sudah menikah, ada doa wajib yang kita baca, baik itu di waktu sujud ataupun sebelum salat, atau kapanpun kita berdoa, sisipkan doa ini. Doa yang termaktub dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan hati. Waktu masih muda, luar biasa sayangnya. Begitu ketika sudah tua pun juga masih sayang. Melihat Maharani yang sudah jadi nenek-nenek, wahai saudaraku Abbas, tetap sebagai penyejuk hati. Maharani yang juga melihat Abbas dalam kondisi kakek-kakek, sudah mengerut wajah ini, sudah hilang kegantengan, juga betul-betul menenangkan hati. Dan anak-anak yang terlahir pun juga anak-anak yang saleh dan salehah, yang betul-betul menyenangkan hati dan pikiran ini. Nah, makanya doa ini adalah sebagai wujud permohonan dan permintaan kepada Allah Jalla wa'ala, agar rumah tangga yang kita bangun ini terus ada. Kita berharap ini tidak hanya sekedar kumpul di dunia, tapi juga kumpul di akhirat. Jadikanlah perkawinan ini sebagai cara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla Jalaluh, hingga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala tanpa ada hisab. Nah, ini kira yang berkaitan dengan nasihat pernikahan ini. Doa kami semoga Abbas Abdurrahman dan Maharani Elsa Sapabuana selalu mendapatkan perlindungan dan naungan Allah Jalla Jalaluh. Semoga keluarga yang mereka bangun selalu dalam kondisi samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan doa kami semoga dari perkawinan Abbas dan Maharani ini muncullah generasi-generasi yang hebat, yang bermanfaat buat kaum muslimin dan kaum muslimat, dan bermanfaat buat Islam. Ya, anak-anak yang menjadi anak-anak soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga dengan pernikahan kalian berdua ini, Allah Jalla Jalaluh menjatuhkan ridha dan rahmatnya buat kalian berdua, hingga kalian berdua bisa masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh tanpa ada hisab. Saudaraku Abbas dan saudari Maharani, bangunlah rumah tangga ini dengan kesabaran. Jangan mudah untuk mengeluarkan emosi, amarah. Ya, wahai Abbas, sayangilah Maharani sebagaimana Bapak Mustafa menyayangi Maharani. Maharani, hormatilah Abbas, muliakan dia, jangan sampai disia-siakan. Jalankan hak masing-masing. Ketika suami menjalankan hak istri dan istri menjalankan hak suami, maka pasti ridhonya Allah, rahmatnya Allah Jalla wa'ala akan kalian dapatkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi